Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang udah nyempatin datang buat ke mini kelas web kali ini. Pertama-tama, kenalin, aku Alia dari kelas TI 2F dan temanku satu lagi yaitu Hafid dari kelas TI 2G. Nah, sebelum beralih ke materi pada pertemuan kali ini, aku mau review bentar deh tentang materi minggu lalu. Masih pada inget nggak kemarin kita belajar apa? Tentang ERD. Ya, benar. Tentang IRD. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih tentang IRD yang dijelaskan oleh Kak Mila dan Kak Dewangga. Yang dimana kita belajar mengenai apa sih itu IRD, jenis-jenis IRD, cara pembuatan IRD, dan lain sebagainya. Bisa dibilang kayak kita tuh ngerencanain desain awal sebelum membuat sebuah database lah. Nah, dalam pertemuan kedua ini tuh kita akan membahas mengenai MySQL dan DDL. Nah, aku mau izin share screen bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak? Oke. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam lagi mengenai MySQL, aku mau ngejelasin kenapa sih kita harus belajar database khususnya MySQL. Sekarang kan zamannya teknologi nih, dan pasti tentunya banyak banget kan website yang dibutuhkan buat bantu pekerjaan manusia. Nah, di sini tuh website pasti kan membutuhkan suatu sistem nih buat nyimpen data. Nah, biasanya tuh kita tuh nyebutnya sebagai database. Database sendiri ini banyak banget servernya. Contohnya tuh seperti Oracle, MongoDB, MySQL, dan sebagainya. Tapi kali ini tuh kita akan menggunakan MySQL. Kenapa sih harus menggunakan MySQL? Karena MySQL tuh lebih dikenal gitu dan sering dipakai buat mengelola data. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak MySQL itu apa? Salah satu DBMS yang sering digunain, intinya MySQL itu dibuat bikin ngelola data, terus update data, dan juga nanti bisa dihubungin sama eh, platform lain, mungkin seperti web, Android, atau yang lain. Seperti itu. Ya, benar sekali tuh, Pak. Uh, MySQL sendiri tuh bisa disebut sebagai database management system atau bisa disingkat sebagai DB. Nah, di dalam MySQL itu menggunakan bahasa gitu kan. Bahasa yang digunakan tuh adalah SQL, Structure Query Language. SQL sendiri ini digunakan buat mengakses mengakses basis data relasional. Perintah SQL sendiri itu biasanya yang dipakai itu DDL, DML, dan DRL. Selanjutnya MySQL ini tuh termasuk ke dalam RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Sehingga kita bisa menggunakan tabel, kolom, baris di dalam strukturnya database itu. MySQL itu bersifat open source, multi-platform, berbasis database relasional. Oke. Lanjut ke fungsi MySQL. Fungsi MySQL sendiri itu membuat dan mengelola database. Kemudian bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Cara kerja dari database MySQL sendiri itu kayak ambil contoh dari perpus deh. Misalkan data nih anggap aja buku di perpustakaan.
Nah, kita tuh mau nyimpen data nih, nyimpen data. Nah, kalau biasanya di perpus kan kayak buku-buku ini ditata di rak, disimpan di rak. Nah, rak ini tuh termasuk kayak di database gitu. Jadi buat nyimpen buku-buku. Terus pasti kan di sebuah database pasti ada yang mengelola kayak buat nambah data, ngubah data, ngapus data gitu. Nah, sama kayak di perpus pasti ada yang mengelola yaitu petugasnya. Petugas itu yang dinamakan DBMS. Sampai sini paham nggak? Yang aku Paham. maksud paham. Ya udah. Nah, sekarang lanjut dengan cara gimana sih ngejalanin MySQL itu. Nah, buat ngejalanin MySQL itu ada dua, ada di localhost PHP admin dan menggunakan MySQL Workbench. Kemarin kan udah disuruh download kan ya, exam download exam.io MySQL Workbench. Nah, sekarang aku mau nunjukin gimana caranya membuka PHP admin. Oke, udah terlihat kan? Kita buka exam dulu. Yang pertama apa aja sama SQL-nya dinyalakan. Udah dinyalakan belum? Setelah udah dinyalakan, kita bisa melewati uh, admin buat mengakses PHP adminnya. Atau juga bisa menggunakan URL, yaitu mengetikkan localhost PHP admin lalu index.php. Nanti linknya akan aku masukkan ke chat. Nah, di sini. Nah, di sini tuh udah kebuka kan PHP adminnya. Biasanya tuh kalau mau bikin database, kita tuh bisa buka, bisa ngeklik new ini, lalu kita mengetikkan database-nya. Kita bisa mengetikkan WRI mungkin, lalu create, terus kita mengisikan tabelnya terserah kita mau bikin tabel berapa, mungkin satu saja. Lalu kita klik kategori. Lalu setelah udah, kita masuk ke Go, klik Go, nanti langsung muncul kolomnya. Di sini tuh buat ngisi data dalam tabel kategori. Kalau kalian mau nambahin kolom-kolom bisa klik ini. Ini satu kolom atau nggak bisa ditambah 2 atau 3. Mungkin sekarang satu aja. Bisa kolomnya ada 2 deh, 2. Nah, di sini kita kasih ID kategori, lalu nama kategori, dan selanjutnya tuh nanti setelah itu kita bisa save. Tapi kali ini tar aja deh ke Kak Hafid yang jelasin. Lanjutnya kalau mau
drop database bisa pakai operation di sini. Tuh. Selanjutnya, lalu kita akan membuka MySQL Workbench buat ngejelasin. Buat ngebuka database. Nah, kita buka MySQL Workbench. Sini harus koneksi dulu, guys, buat ngisi URL-nya. Dan tetap kita harus menggunakan examnya buat koneksi ke MySQL Workbench. Kita klik plus. Kita klik plus, kemudian klik connection name, terserah kalian mau ngasih nama apa, dan nggak ada peraturan apapun itu buat penulisan namanya. Di sini aku mau ngasih nama mini kelas web saja. Selanjutnya ini udah terbuat kan koneksinya. Lalu kita klik aja continue anyway. Dan di sini sudah terlihat tampilan buat mengisikan query-query. Lalu di sini tuh udah ke koneksi gitu sama PHP MyAdmin tadi. Jadi kalau kalian udah ada database-nya pasti udah ada daftar database di sini. Kalau belum pasti ini kosong. Tuh, ini udah berhasil. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hafid. Silakan Kak Hafid. Oke. Izin share screen-nya. Oke, ini udah tampil belum share screen-nya? Sudah Mas, sudah Mas. Oke, thank you. Oke, sebenarnya terima kasih untuk Kak Alia karena tadi udah ngejelasin tentang MySQL. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan ngebahas tentang DDL. Nah, jadi itu untuk informasi, jadi di MySQL itu sebenarnya ada 3 jenis operasi utama. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian 2 yang lainnya itu adalah DML dan DRL, di mana DML itu adalah Manipulation Language, sedangkan DRL itu Retrieval Language, atau mungkin lebih mudahnya dibilang adalah untuk mengambil data dari database. Kemudian kali ini kita akan fokus ke DDL dulu. Untuk DML dan DRL insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar tentang DDL, mungkin akan lebih baik jika kita mengerti alasan kenapa sih kok kita perlu untuk memahami operasi DDL itu bagaimana dan seperti apa. Tadi kan di pertemuan pertama kemarin oleh Kak Mila dan Kak Dewangga kita udah dijelasin nih tentang bagaimana cara membuat sebuah desain database khususnya menggunakan diagram dengan tipe ERD Martin, di mana di ERD Martin ini kita bisa membuat sebuah diagram database dengan memandang sebuah objek itu adalah menjadi sebuah entitas. Dan tiap entitas itu memiliki atribut-atribut tertentu, yang mana tiap atribut juga memiliki tipe data sesuai dengan peruntukannya. Nah, di ERD Martin juga kita juga telah belajar tentang constraint antar table, entah itu one to many, many to many, dan lain sebagainya. Nah, di Kak Mila tadi kan juga udah ngebahas nih tentang DBMS dan MySQL, di mana tadi kalau nggak salah Alizul juga sudah paham tentang MySQL bahwa
untuk aplikasi-aplikasi yang memang datanya masih bersifat normal atau normalisasi, itu memang database atau DBMS yang paling sering digunakan adalah MySQL, di mana MySQL ini bisa kita jadikan sebagai sebuah database yang nantinya digunakan dalam sebuah website. Jadi data-data yang diperlukan sebuah website itu paling banyak itu menggunakan database MySQL jika memang datanya masih dalam bentuk normal. Nah, kemudian di mana letak fungsi dari DDL itu sendiri. Jadi kan untuk yang bisa diolah oleh website kita nantinya itu kan adalah sebuah database yang sudah dalam bentuk DBMS atau sudah dimuat dalam DBMS, bukan yang masih dalam bentuk diagram. Nah, jadi kita perlu sebuah operasi yang namanya adalah DDL itu sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa DDL ini adalah suatu operasi dalam MySQL di mana untuk menerjemahkan struktur ataupun diagram database yang telah kita buat sedemikian rupa, dalam hal ini adalah database real yang nantinya bisa digunakan oleh website kita. Nah, secara definisi sendiri, DDL itu merupakan perintah SQL untuk menggambarkan desain dari database secara menyeluruh. Nah, di sini kan menggambarkan desain dari database. Jadi, bisa dikatakan bahwa DDL itu lebih fokus ke struktur. Nah, nanti untuk DML dan DRL itu, untuk DML sendiri itu lebih fokus ke proses memasukkan datanya apa saja ke dalam tabel, sedangkan DRL itu mengambil data yang sudah dimasukkan dalam tabel itu tadi. Jadi sebelum kita mengetahui DML dan DRL itu penting untuk mendefinisikan struktur dari database yang akan kita buat. Nah, sebelum kita lanjut tentang apa aja sintaksnya, kemudian perintahnya gimana aja, mungkin di sini akan sedikit ada refresh tentang tipe data pada MySQL. Nah, tipe data di MySQL ini kurang jauh nggak jauh berbeda dengan tipe data yang ada di Java, kemudian Python mungkin, ataupun di bahasa pemrograman yang lain. Misalkan di sini ada integer, yaitu integer untuk menyimpan sebuah nilai dari bahan, date itu untuk tanggal, kemudian datetime itu untuk tanggal dengan ada waktunya dari jam, menit, dan second-nya. Kemudian ada juga char dan varchar. Nah, di sini mungkin masih ada yang belum tahu ataupun juga sudah ada. Ini ada informasi saja bahwa char dan varchar di sini fungsinya hampir sama, yaitu untuk menyimpan string. Hanya saja kalau char itu misalkan nih kita set sebuah atribut, misalkan katakanlah nama. Nama kita set tipe datanya adalah char dengan panjang 32. Sekalipun misalkan kita masukkan data namanya itu hanya 5 huruf, maka yang disimpan atau yang di store ke dalam memori sebuah database-nya dengan tipe data char itu nanti adalah sebanyak 32 byte, bukan sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, kalau varchar itu kita set misalkan nama dengan tipe data varchar dengan panjang 32, tetapi kalau data yang kita masukkan namanya cuma 5 huruf, maka itu yang ke store kalau nggak salah itu adalah 6 byte, yaitu huruf yang dimasukkan plus 1 byte. Mungkin itu sih. Jadi kalau penggunaannya sendiri biasanya char itu digunakan untuk atribut-atribut yang memang panjangnya tetap. Misalnya kalau sebagai mahasiswa mungkin NIM itu kan jumlahnya panjangnya tetap. Kemudian kalau varchar itu untuk atribut-atribut yang memang jumlahnya tidak bisa diprediksi ataupun katakanlah memiliki selang dari sekian sampai sekian gitu. Jadi lebih cocok menggunakan varchar. Nah, kemudian kalau untuk tipe data yang lain, kalian bisa explore di sini, mungkin kan aku kirim di chat. Itu ada link untuk explore lagi tentang tipe data apa aja yang ada di MySQL.
Mungkin sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin belum ya. Oke, aku lanjut dulu. Jadi pada DDL itu di MySQL ada tiga jenis operasi atau 3 jenis perintah. Yang pertama ada create, itu tentunya untuk membuat database-nya sendiri dan juga membuat table. Kemudian ada juga alter. Alter ini seperti mengedit atau mengubah struktur tabelnya ataupun mengubah kolom-kolom yang ada di tabel. Kemudian ada juga perintah drop, yaitu untuk menghapus database dan ataupun menghapus tabel. Nah, benar-benar. Mungkin kalau ada yang sungkan untuk tanya on mic bisa chat langsung di chat di Zoom nih. Oke, aku lanjut ya. Untuk perintah yang pertama adalah create, yaitu membuat database ataupun membuat tabel. Nah, di sini ada 2 contoh format dari penggunaan keyword create. Yang pertama adalah membuat database. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk membuat database, kita tinggal menuliskan keyword create database diikuti dengan nama database. Dan jangan lupa untuk titik koma dalam MySQL. Nah, di sini mungkin ada sedikit catatan ya buat teman-teman. Untuk setiap nama variabel, entah itu nama database, nama table, atau nama kolom, itu dalam MySQL itu aturannya juga sama dengan yang ada di Java. Itu nggak boleh ada yang namanya spasi. Jadi mungkin kita bisa akali dengan underscore atau mungkin menulis dengan camel case, itu bebas, asal tidak mengandung spasi. Dan setiap objek itu tidak boleh sama. Misalkan kita sudah punya database yang namanya WRI. Nah, kita mau ngebuat lagi, tapi namanya itu udah nggak boleh WRI lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ingin membuat table, formatnya adalah hampir sama dengan database, yaitu menuliskan keyword create table diikuti dengan nama table. Nah, tapi di sini kalau kita ingin membuat table, kita juga harus langsung mendefinisikan kolom-kolom apa saja sih yang ada atau yang ingin dimasukkan dalam table tersebut. Misalkan kita ingin membuat sebuah table anggota. Nah, anggota ini kan berarti erat kaitannya dengan orang atau person. Berarti dia pasti memiliki atribut yang pertama nama, pasti. Nah, tipe datanya apa? Mungkin bisa menggunakan varchar dan lebarnya berapa bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kolom kedua, misalkan tanggal lahir. Nah, berarti tanggal lahir kita bisa nulis nama kolomnya tanggal lahir, kemudian tipe datanya date, dan untuk date itu biasanya nggak ada lebar. Kalau ingin menambah atribut lagi, kita bisa menggunakan delimiter koma di setiap kolomnya. Kemudian jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma. Nah, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan atau mungkin tambahan dengan atribut-atribut lain ketika ingin membuat creatable. Misalkan ada primary key, kemudian ada yang namanya auto increment, not null, dan lain sebagainya. Mungkin nanti lebih jelasnya saat sesi demo. Nah, selanjutnya ada perintah atau alter, yaitu untuk mengubah nama ataupun struktur table, seperti menambah, mengubah, maupun menghapus kolom. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan alter. Sebenarnya alter itu banyak penggunaannya, mulai dari menambah kolom, mengubah kolom, kemudian menambah relasi antar tabel, juga menghapus kolom pada tabel. Mungkin yang pertama, untuk menambah kolom, itu formatnya adalah menyebutkan keyword alter table, kemudian nama table yang ingin kita ubah itu tambah kolomnya itu apa, kemudian diikuti dengan keyword add. Lalu dituliskan nama kolom baru yang ingin kita masukkan apa, diikuti dengan tipe data sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian ada mengubah kolom. Mengubah kolom di sini dalam MySQL, itu kalau setahu saya sebenarnya ada 2 cara.
yaitu yang pertama ada change column ini, kemudian ada juga modify. Nah, kemudian perbedaan antara change column dan modify ini apa? Untuk change column itu lebih ke arah kita bisa merename dari suatu kolom. Misalkan kita punya kolom tabel anggota dengan salah satu kolomnya adalah nama. Nah, tapi kita ingin menspesifikkan lagi bahwa untuk tabel anggota itu ada nama depan dan nama belakang. Jadi untuk yang kolom nama tadi kita bisa rename menjadi nama depan misalkan. Jadi alter table diikuti anggota, dalam hal ini adalah tabel anggota misalkan, kemudian change column diikuti dengan tadi karena kolom yang sudah ada di tabel adalah nama, kemudian kita ingin ubah menjadi nama depan misalkan. Nah, tipe data barunya apa, ataupun ini tipe datanya bisa tetap. Nah, sedangkan modify, kalau modify ini tidak bisa mengatasi atau tidak bisa untuk merename column-nya. Jadi hanya mengubah tipe data dan lebarnya. Oke, ini di chat ada pertanyaan dari Ilham. Untuk yang lebar itu apakah maksudnya jumlah kata yang ada di varchar? Nah, kalau di varchar itu lebarnya maksudnya untuk panjang karakter, bukan jumlah kata. Mungkin seperti itu. Jadi misalkan nih, kita set varchar dengan panjang 10, berarti jumlah huruf atau jumlah angka yang bisa kita masukkan ke situ adalah maksimal 10 karakter, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Dari seperti Ilham Yudan Tio. Oke. Thank you. Yang lainnya kalau mau tanya silahkan langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung unmic ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan mungkin aku lanjut ke menghapus kolom. Jadi untuk meskipun ini adalah katanya menghapus, tetapi ini yang dihapus adalah kolom. Jadi kita harus menggunakan keyword alter table dulu. Ada di tabel mana sih kolom yang mau kita hapus? Jadi untuk formatnya adalah alter table, diikuti nama tabelnya, kemudian drop kolom, dan diikuti dengan nama kolom yang ingin dihapus dari tabel tersebut. Untuk yang terakhir itu adalah drop. Mungkin ini adalah sintaks yang paling mudah dihafal. Untuk pertama adalah menghapus database, itu tinggal menuliskan drop database diikuti dengan nama database-nya. Kemudian kalau table ya tinggal drop table diikuti dengan nama tabelnya apa. Nah, tapi di sini mungkin perlu hati-hati ketika menghapus table, soalnya biasanya itu kalau tabelnya udah saling berelasi, itu untuk proses menghapusnya nggak bisa secara langsung. Kita harus, kalau setahu saya ya, kita harus menghilangkan constraint-nya dengan tabel yang lain terlebih dahulu, baru kita hapus tabelnya. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada studi kasus untuk demonya. Mungkin sebelum aku mulai di studi kasus, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait teori-teorinya tadi. Oke, itu jangan lupa absen, guys. Jangan lupa untuk absen. Oke deh, mungkin sambil nunggu aku mulai sambil demo deh ya. Kalau kecepatan bilang ya, nggak tahu ya. Kok mister belum dong? Oke, tadi kan udah disinggung juga sedikit sama Kak Alia.
Jadi sebelum memulai, ini, ya Li, Zul, silakan. Oh iya, Mas Hafid, izin nanya dong. Oke. Jadi gini, kan kalau di X, berarti gimana tuh? XM ya. XM itu kan di PHP MyAdmin itu kan kita bisa mungkin langsung bikin database, terus kita langsung bisa bikin query dan lain-lainnya. Itu kan kayak lebih mudah gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai Workbench MySQL atau mungkin DataCrypt atau yang lain, itu kan kita benar-benar manual. Nah, pertanyaannya itu untuk apa nih Kak kita pakai Workbench kalau ada exam aja udah kayak gampang banget gitu makainya. Apa mungkin ada kondisi-kondisi tertentu gitu? Kapan kita pakai Excel, PHP MyAdmin atau enggak? Kapan kita pakai DataCrypt atau Workbench-nya MySQL? Itu Kak. Oke. Jadi kalau sepengetahuanku sebenarnya di PHP MyAdmin itu emang untuk operasi ataupun membuat database, import database, export, buat table, kemudian mengatur relasi antar tabelnya, itu memang bisa dilakukan. Cuma dalam beberapa kasus, misalkan katakanlah kita ingin mendevelop sebuah website, itu nanti kita kita perlu untuk mengerti tentang sintaks dari pembuatan atau proses membuat database itu yang secara natif, katakanlah yang menggunakan sintaks create dan lain-lain. Kalau di sini kan kita juga bisa sebenarnya. Nah, tapi mungkin karena di PHP MyAdmin itu kita disediakan yang namanya GUI, kita mungkin akan terbiasa dengan mengandalkan GUI yang ada. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Workbench, itu kalau setahu saya memang di Workbench itu lebih powerful. Jadi ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi kan kemarin itu aku ada matkul namanya BI, Business Intelligence. Nah, itu modelnya database-nya udah datanya banyak banget. Dan untuk mengimport database tersebut, itu yang pertama aku nyoba di PHP MyAdmin itu dan akhirnya itu error. Nah, sedangkan kalau aku pakai di MySQL Workbench, aku import itu kalau nggak salah itu nggak sampai 30 detik udah selesai. Jadi menurut aku emang untuk khusus MySQL itu kan emang sebenarnya udah disediakan sendiri nih tools-nya itu apa aja. Jadi untuk penggunaan database ataupun penulisan MySQL-nya sendiri itu memang lebih powerful menggunakan MySQL Workbench ataupun DataCrypt dari IntelliJ. Mungkin seperti itu sih kalau setahu aku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan. Atau dari Alizul sendiri mau ada tanggapan gimana dulu? Berarti kalau boleh aku simpulin, kira-kira kalau penggunaan MySQL Workbench atau yang lain itu, kalau misalkan memang proyek yang dikerjain udah cukup kompleks gitu ya Kak. Tapi kalau misalkan sintaks kalau penggunaannya mungkin nggak terlalu berat-berat amat, mungkin cuma sekadar bikin-bikin apa gitu, atau mungkin buat nganu relasi gitu, lebih baik pakai PHP MyAdmin. Apa kayak gitu Kak? Nah, benar sih. Jadi itu emang intinya lebih powerful di MySQL Workbench kalau menurut aku juga ya, daripada si PHP MyAdmin. Meskipun sebenarnya di PHP MyAdmin kalau untuk mengerjakan job sheet di perkuliahan sih selama ini masih oke-oke aja sih. Cuma aku sendiri juga emang lebih nyaman pakai Workbench, nggak tahu kenapa. Oke. Berarti kalau buat awal latihan lebih baik ngandelinnya Workbench aja ya kayak daripada kebiasaan pakai Nah, PHP benar-benar. MyAdmin gitu ya. Nah, Oke deh. mungkin itu sih juga GUI itu memang mempermudah, cuma
aku pernah dengar dari dosen itu, meskipun udah ada GUI, kalau emang kita ingin expert, ya kenapa kita nggak belajar di sintaksnya aja gitu. Soalnya kita nggak akan selalu disediakan GUI, misalkan dari sisi server itu, aku lupa sih kata-katanya gimana. Tapi kalau udah di server itu udah nggak ada GUI lagi, kita pakai komen-komen aja. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang ingin ditambahkan atau gimana? Sebelum aku lanjut. Aku izin nambahin dikit aja. Oke. Ya itu sama itu Zul. Nanti di perkuliahan semester 2 ini kan ada itu kan basis data kan, itu nanti pakainya juga MySQL Workbench. Bahkan awalnya itu pakai comment prompt. Jadi benar yang dikatakan Hafid, awalnya itu memang untuk pembiasaan untuk nulis query-nya. Misalkan nanti kamu masuk web, pemrograman web yang awal itu nanti PHP natifnya itu kan kamu harus create manual untuk query-nya, untuk select, untuk untuk add kolom atau dan sebagainya itu harus diketik manual, tidak ada GUI. Jadi kamu tulis di codingannya ya query-nya itu. Jadi sekalian buat latihan. Sama yang benar dikatakan Nafi tadi, kalau kompleks ya lebih pakai MySQL Workbench. Gitu sih. Terus nanti bahkan misalkan kamu masuk ke misalkan framework kayak Laravel itu pakainya juga pakai codingan, nggak pakai PHP admin-nya untuk proses pembuatan tabelnya. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Mungkin aku lanjut ke demo aja ya. Aku arahin ke sini dulu deh. Nah, jadi untuk studi kasusnya di sini ada dua buah tabel, di mana yang pertama ada tabel anggota, yaitu dan dengan primary key-nya adalah ID anggota dengan tipe integer. Kemudian ada atribut nama anggota, nomor telepon, dan angkatan. Nah, di sini ada sebuah foreign key mini class yang diambil dari tabel mini class, di mana primary-nya adalah ID mini class, dan juga ada kolom mini class dengan tipe varchar. Nah, untuk menerjemahkan ini ke dalam sebuah database, itu yang pertama, yang pastinya kita harus kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Katakanlah di sini saya ingin membuat database-nya dengan nama keanggotaan BRI. Tadi kan formatnya adalah kita menyebutkan keyword create database diikuti dengan nama database. Nah, untuk di MySQL Workbench kita bisa langsung running-nya dengan Ctrl Enter. Nah, di sini akan ada output-nya bahwa kita telah berhasil membuat sebuah database keanggotaan WRI. Kita bisa refresh. Kemudian di sini akan muncul database keanggotaan WRI. Nah, kemudian untuk memanipulasi struktur dari database keanggotaan WRI, kita bisa klik 2 kali di sini atau kita ketikkan dahulu perintah use setelah kita use ini, kita baru bisa menambahkan tabel, kemudian menambahkan relasi antar tabelnya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke deh, aku anggap aman. Kita buat database-nya, mungkin kita bisa mulai membuat tabelnya. Yang pertama kita bisa membuat tabel anggota.
Untuk tabel anggota sendiri, itu tadi kan ada atribut nanti anggota dengan tipe data integer. Intinya adalah 11. Kemudian ada nama dengan tipe data voucher, panjangnya ini 150 panjang kita. Kemudian ada nomor telepon dan tipenya adalah varchar. Panjangnya adalah 16. Lalu angkatan dan yang terakhir mini class. Sabar. Oke. Nah, di sini kan tadi ada keterangan nih untuk ID anggota itu adalah primary key. Jadi kita bisa menambahkan di sini. Nah, untuk primary key itu sendiri disarankan itu memang tipenya adalah integer dan kita tambahkan suatu atribut yang namanya adalah auto increment. Nah, auto increment ini apa? Auto increment ini nanti, jadi ketika tabelnya sudah jadi, kemudian ada data yang dimasukkan, maka secara otomatis DBMS-nya akan auto nambah untuk ID-nya. Misal untuk data pertama masuk, maka ID-nya adalah 1. Kemudian data kedua masuk, ID-nya itu langsung ditambahkan jadi 2. Jadi nggak akan ada yang namanya duplikat dari ID, yang mana itu juga emang nggak bisa sih. Jadi untuk proses insert-nya nanti kita tinggal masukkan namanya, nomor teleponnya, kemudian juga angkatan dan mini kelasnya. Oke, kemudian titik koma lagi. Atau mungkin ini deh, oke, ini aku run dulu. Nah, setelah di run ini berhasil kan. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita buat tabel besar. Oke, jadi ini ada yang tanya untuk auto increment tadi, fungsinya adalah secara otomatis itu akan menambahkan ID tiap data yang dimasukkan. Misalkan untuk anggota ini udah jadi kan tabelnya. Sebenarnya ini di DML besok sih, minggu depan sih. Jadi untuk misalnya tabel ini kan udah jadi, kemudian kita ingin masukkan sebuah data di tabel anggota, itu kita tinggal mengisikan dari nama anggota, kemudian nomor teleponnya dan angkatan, serta mini kelasnya. Untuk ID anggotanya nanti itu akan dihandle sendiri oleh DBMS. Misalkan katakanlah ini namanya adalah Tono, anjir mainstream. Kemudian nomor teleponnya random, angkatan 2020, kelas ini deh. Nah, ini nanti akan kesimpan secara otomatis ID-nya itu 1. Nah, ini kan 1. Nah, kalau kita nambah data lagi, itu untuk ID-nya nanti tetap dihandle sama database-nya dan udah diinkrementkan. Jadi ID-nya nanti akan isinya 2, kemudian data selanjutnya 3, selanjutnya lagi 4, mungkin seperti itu. Gimana untuk Ilham Yudantio? Masih bingung nggak? Oke, mantap. Lebih jelasnya besok sih, pertemuan selanjutnya sih. Oke.
aku lanjutin ya untuk buat tabel di mini class. Oh ya, ini kalau demonya kecepatan bilang ya, atau ada yang kurang jelas di share screen-nya. Tidur data car teman. Oke, kita eksekusi lagi, Ctrl Enter. Nah, udah berhasil. Ini kalau kita lihat di skema di sini, di dalam database keanggotaan WRI itu udah ada 2 tabel, yaitu anggota dan mini class. Nah, tapi kan ini baru tabel yang berdiri sendiri-sendiri nih. Sedangkan di sini dalam studi kasusnya itu ada sebuah ya relasi yang menghubungkan antara anggota dan mini class, di mana artinya adalah setiap anggota nih punya mini class dengan relasi one to many, di mana satu mini class bisa dimiliki oleh bisa dimiliki oleh banyak anggota. Tapi untuk satu anggota itu satu mini class di studi kasus ini ya. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan perintah alter table yang mau kita tambah foreign key yang mana, yaitu yang tabel anggota, yaitu ini ada tandanya adalah FK foreign key. Untuk sintaksnya alter table anggota diikuti dengan keyword add foreign key. Kemudian kita ambil kolom mana yang dari tabel anggota yang merupakan foreign key, ya, yang bakal dijadikan foreign key. Ini kan kolomnya adalah ini kan, mini class kan. Kalau kita tulis mini class, nah udah ada suggestion-nya dari MySQL Workbench. References, yaitu diambil atau mereference kolom ini itu mereference dari tabel mana, kemudian kolom yang apa. Itu ini memang harusnya beda sih biar bisa itu nama tabelnya apa terlebih dahulu, itu tabel mini class, kemudian nama kolomnya adalah aku pindah deh nanti. Mungkin sebelum aku eksekusi ada yang masih bingung nggak nih tentang yang menambahkan foreign key dari tabel anggota ke mini class. Artinya di sini adalah saya ingin mengedit tabel anggota, apa yang ingin diedit yaitu menambahkan foreign key kolom mini class yang ada di tabel anggota, di mana kolom mini class ini nanti mereference atau mengacu pada data yang ada di tabel mini class dengan kolom ID mini class. Gitu ya. Nah, kita eksekusi. Ternyata error. Ada apa nih? Nah, error. Can add all. Aduh. Jadi kelas benar sih. Aduh. Benar.
mungkin namanya tabel bisa kamu ganti atau variabel key-nya langsung ditambah di dalamnya query-nya tabel anggota. Di bawahnya mini class mungkin Oh, bisa oke. langsung. Harus bisa. Oke. Oke deh, ini mungkin kita drop dulu. Oke. Terus Mas Hafid, mungkin karena ya, nama tabel mini kelasnya, Mas. Aku barusan nyoba ganti mini kelas underscore BRI gitu bisa. mungkin karena ini sama sih. Jadi malah Iya. bingung gitu mungkin. Oke, mini kelas RI. Oke, terus oke, udah bisa nih. Thank you untuk siapa tadi? Alizul kalau nggak salah suaranya. Nah, di sini udah selesai kita buat database-nya. Terus aku lupa harus bisa nampilin. Udah sih untuk demonya mungkin sampai di sini aja. Kalau proses membuat untuk studi kasus yang tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi? Bentar. Mas, Gimana, izin Mas? tanya, Mas. Oke, silakan. Kalau mau lihat spesifik tabel yang udah dibuat tuh gimana ya? Kalau show table kan cuma keluar tabelnya doang. Kalau pengen tahu isi tabelnya gitu. Isi tabel yang dalam bentuk grafik gini apa isi tabel yang data-data tiap tabelnya? Yang udah diupdate kan nanti kan kayak pengen tahu apa namanya tabel sama kolomnya gitu loh, Mas. Oh, Kayak nggak relasinya gitu tadi. Eh, bukan apa ya, suka kayak ngeliatin nge-show itu loh, show tabelnya gitu. Tampilan. ini bisa pakai ini. Kursor aku kelihatan nggak? Iya Oh, kelihatan. kecil sih. Nah, ini nanti akan muncul sih. Ini sebenarnya hasil dari query ini. Select all from tabelnya dan apa. Nanti akan muncul sekalian Oh, kalau memang udah ada data-datanya sih. Ataupun kalau di sini mau pakai GUI kayak di PHP MyAdmin, itu sebenarnya juga ada. Jadi kita tadi tinggal nambahkan apa sih atribut atau form yang ingin kita masukkan, gitu sih. Hampir sama kok. Ini kita masukkan, kemudian kita set datanya apa, kemudian atributnya bagaimana not null kah, sebagai primary kah, kemudian auto increment kah. Nah, gitu. Terus kita tinggal apply kalau mau pakai GUI. Tapi kalau mau pakai komen tadi biar terbiasa, itu juga bisa dengan langkah-langkah ini tadi. hmm, Gitu. oke. Kalau di Workbench sini Masih sih banyak, Mas. pakai apa sih? Icon. Oke, sama-sama. Icon kayak kunci itu bisa untuk tahu strukturnya kayak gimana. Add foreign key pun sebenarnya bisa lewat GUI.
Jadi di sini untuk anggota tadi kita bisa pergi ke tab foreign key yang ada di bawah ini. Nah, ini kan ada kan, udah yang dibuat tadi. Foreign key namanya adalah anggota, tadi nggak disebutin sih, tadi di generate otomatis oleh Workbench-nya. Kemudian tabel yang di foreign key kan apa, terus nama kolom reference-nya apa. Gitu. Kalau pakai GUI. Kalau mungkin misalkan itu, Gimana? gini, kalau misalkan tadi kan langsung nge-reference gitu ya. Nah, kalau kan menghubungkan antar tabel itu kan ada yang one to many to many, dan lain-lain. Nah, itu cara kita bikin itunya gimana? Biar kita tahu itu many to many atau one to many-nya. Nah, ini sih, mungkin ya, ini ada catatan aja. Kalau di database yang normal, itu sebenarnya untuk relasi yang digunakan itu kebanyakan one to many. Kalau many to many itu nanti, itu kita harus ada yang namanya normalisasi database. Jadi kita harus menormalkan lagi desain dari database kita agar relasi yang many to many itu jadi lebur. Soalnya nanti kalau many to many itu nanti memang normalnya adalah ada tabel leburan baru di tengah-tengahnya, katakanlah. Misalkan anggota dan mini class itu punya many to many. Jadi nanti ada sebuah tabel leburan baru anggota bermini class, katakanlah. Nah, itu nanti untuk relasinya jadi anggota ke tabel leburannya adalah one to many, dan mini class ke tabel leburannya tadi juga one to many. Jadi bukan lagi anggota ke mini class many to many. Kalau mau lihat di struktur ininya, aku coba, seingatku di SQL Server ada deh. Nah, di MySQL aku sampai lupa, lama nggak pegang ya. Bentar. Harusnya udah sih. Ada. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dulu. Kalau mau lihat tipe data atau nama kolom, oh ya benar. Jadi kalau nggak mau pakai GUI tadi yang di select all atau di bagian apa nih settingan tabelnya, kita bisa dash apa tadi, lupa aku, dash nama tabel. Ini ada apa ya, spesifikasi strukturnya kayak gimana. Gitu. Kalau terkait bantuan one to many to many-nya itu di MySQL Workbench, mungkin ada yang tahu? Setahu itu cuma di proses pembuatan desain apa database-nya deh. Kalau untuk pembuatannya kayaknya nggak ada deh. Halo, tes. Suaraku masuk nggak? Masuk, Mas. Berarti default-nya one to many gitu, Mas ya? Iya, benar-benar. Itu tadi gimana? Yang apa? Yang tadi apa? Pertanyaan. Penentuan Kalau many to many gitu. mau lihat apa ya? Kalau itu many to many gitu kan. Yap. Oh. Oke. Kalau setauku ya, kan kalau many to many itu kan membuat tabel baru ya.
yang dimana kita harus create tabel, terus yang di dalamnya itu kan hasilnya dari many to many gitu, one to many gitu kan, gabungannya itu gitu sih kalau setahu. Kalau langsung nentuin ini many to many itu kayak aku kurang kurang ngerti sih kalau ada atau enggaknya itu. Tapi Eh, setahu sih itu. aku sedikit menambahkan ya. Kata dosenku, aku seingatku itu kalau misalnya udah masuk ke database yang sistem sistem kayak gini itu udah nggak terlalu kelihatan terkait ini many to many, one to many. Jadi kita kita pas mau ngebuat itu analisis sendiri. Jadi benar yang dibilang Kiki tadi, kalau misalkan many to many itu nanti kita secara otomatis biasanya itu eh, pakai tabel tambahan baru untuk menggabungkan antara tabel ini dengan ini, jadi relasinya tetap one to many. Jadi benar yang dibilang Kak Afi tadi, uh, defaultnya biasa umumnya yang digunakan itu one to many, dan untuk melihat relasinya many to many itu kita harus analisis sendiri dari studi kasusnya. Jadi nggak bisa di database-nya itu nggak kelihatan. Soalnya kalau dilihat di PHP admin, mungkin bisa ditunjukkan itu untuk grafiknya, gambaran dari database itu meskipun one to many atau many to many itu seingatku tetap satu garis. Mungkin bisa klik salah satu database terus di bagian desain. Jadi kayaknya kalau untuk jenis relasi many to many itu hanya permodelan pas proses perancangan. Jadi pas udah masuk ke sistem kayaknya nggak terlalu kelihatan. Ini kalau misalkan udah terhubung, ya garisnya tetap sama, nggak tetap satu gitu kan. Kalau kemarin di ERD itu kan ada percabangan, nggak ada semacam ada cabangnya gitu kan. Nah itu kalau di udah jadi database kayaknya nggak kelihatan. Jadi permodelan untuk one to many itu lebih ke saat kita proses perancangan database. Setahu gitu sih. Yup, yup. Thank you, thank you. Benar tuh, benar-benar. Jadi kalau boleh kusimpulin, intinya penentuan relasinya itu hanya untuk desainnya aja, tapi waktu kita bikin database-nya itu tetap sesuai default dari situnya gitu ya. Iya. Isi. Sebenarnya bukan default sih, tapi kita itu ngira-ngira sendiri gitu. Ngira-ngira. Untuk proses pas membuat itu ya bener emang gitu. Tapi nanti pas ngetik ya tetap kamu ngetik ini relasinya itu untuk desain awalnya itu untuk memudahkan kalau kita bikin database untuk mengetahui alur-alurnya gitu loh. Kalau udah masuk itu tadi yang seperti di desain, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalkan ada tugas bikin database langsung untuk di MySQL, nah itu kita ngira-ngira sendiri, nggak bisa ini patokannya kalau ini many to many atau one to many, nggak bisa. Jadi kita analisis sendiri. Agak beda kalau misalkan kita masih awal, kita bikin konseptual data modeling atau physical data modeling, itu mungkin masih bisa kita pakai JDM, PDM. Ya memang kebanyakan yang digunakan relasinya itu one to many kalau udah jadi database MySQL. Gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan? Aku kayaknya Udah makasih bisa, banyak Mas ya. studi kasus juga. Oke, siap-siap. Oke, adakah yang ingin ditanyakan lagi, guys? Belum ada ya? Pak Kadif, gimana Pak Kadif? Oke, belum ada. Belum ada. Belum. Gak tahu ya. Diakhiri kah apa gimana? Boleh sih kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Ada nggak guys?
Oke, mungkin ini aku mau nyampein untuk pertemuan kali ini bisa dibilang nggak ada tugas sih. Cuma aku harap kalian tadi yang mungkin belum ngikutin itu silahkan dibuat database-nya yang studi kasus ini. Soalnya insya Allah ke depan pertemuan selanjutnya itu kita masih menggunakan database yang sama. Jadi biar enak gitu untuk pertemuan selanjutnya kita tinggal ngikutin materi-materi selanjutnya, nggak ribet untuk ngebuat database-nya dari awal kayak tadi. Itu sih. Jadi nggak ada tugas, cuma ya kalau bisa dibuat database yang studi kasus ini. Gitu guys. Jadi kalau udah ngikutin sih udah selesai sih. Oke, mungkin kalau emang udah mini kelas di pertemuan kali ini aku akhiri. Sebelumnya terima kasih untuk semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di mini kelas malam ini. Kemudian terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Oke, siap-siap. Oke. Sama-sama. Jangan lupa absennya guys.